gunanya universitas itu apa? Gunanya universitas itu untuk menyangga sebagai pilar demokrasi. Seperti itu. Makanya orang disebut profesor. Gue sering bilang berkali-kali, profesor tuh artinya to profess dalam bahasa Inggris. Profess artinya ngomong dengan lantang, bukan hanya ngomong bahkan. Ngomong dengan keras. Kontribusi pemahaman leluhur kita tentang bagaimana caranya hidup berdampingan dengan ketidakpastian sekitaran letupan gunung berapi. Itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu bumi. Yang kemudian gue nikmatin di Imperial College di London. Pemerintah, betapapun kecilnya kadarnya, adalah cerminan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak menjunjung tinggi, berbicara dengan bijak dan jujur, ya dapatkanlah pemerintah yang seperti refleksi itu. Saat ini kita bareng abang-abangan gua. Profesor, salah satu profesor termuda di Nottingham, Mas Bagus Mulyadi. Siap. Respect. Udah nggak yang termuda lagi gua. Gila, masa termuda? Oh iya, masa umur lu ngurang sih? Iya, udah. Terus tapi kan waktu itu menyandang gelar itu tuh. Waktu itu cuma sebentaran. Kita juga waktu satu masa di hidup kita tuh bayi termuda kan? Benar. Habis itu digantikan sama generasi selanjutnya. Iya. Mas Bagus, gue tuh ketemu Mas Bagus tahun lalu Mas ya. Iya. Gue tempat lo. Gue yang add duluan. Iya. IG lu. Bener. Itu pas lu nge-DM gue. Sumpah. Gue gemeteran sih Mas. Asyik. Sumpah. Karena gue nontonin lu. Gue lumayan ngikutin Endgame sebelumnya. Terus kalau nonton, gue demen tuh bahas sama bini gue. Terus pas lu DM, gue cerita ke bini gue, beneran sebenarnya gue nggak berani nyamperin lu. Kayak, udah nggak bisa lah bilang apa kek, nggak bisa kek. Iya, karena lu nggak tahu aslinya gue aja gitu. Kan gue kan di situ kan kayaknya serius. Sumpah, gitu. Tata bahasa lu tuh kayak dengarkan aku wahai rakyat. Siap. Wahai rakyat tuh. Mas, lu kan pengajar. Kenapa ngajar, Mas? Jadi dalam pilihan hidup lu kenapa memutuskan mengajar? Nih gue ngomongnya agak jujur ya, Oke. Sebenarnya nggak pernah bermimpi untuk jadi pengajar. Oke. Sebenarnya waktu itu kan gue kan IPK-nya rada bobrok di ITB. Dan gue nggak dapat kerja, Mas Bro. Lu bayangin ya, IPK gue 2,69. Untuk masuk ke Astra tuh minimal buat dipanggil interview itu 2,75. Sekarang mah udah 3,25 lah gitu kan, inflasi GPA, IPK. Akhirnya gue ke Taiwan. Wow. Ke Taiwan tuh gak dapet beasiswa. Ke Taiwan tuh gue bari jualan pompa. Jualan pompa gue. Oke. Namanya Cosmostar. Keren. Masih ada pabrik jualannya di Alibaba. Oke. Jadi gue ada teman di situ yang ngasih gue komisi kalau gue jualan pompa. Gue jualan di Surabaya. Oh. Nah, akhirnya duitnya buat bayar uang sekolah. Gitu. Nah, akhirnya keterusan karena ada waktu itu ada bini, apa sih bahasa formalnya, istri. Iya. Nah, dia tuh orang Jerman. Gue pikir kalau mau lanjut ini hubungan, gue kayaknya mesti ke Eropa dah gitu. Oke. Tapi untuk begitu kan mata uangnya adalah gelar, ya kan? Oh iya. Karena kan lu sebagai migran. Benar-benar apa yang lo bawa gitu kan. Ya udah gue mesti lanjut S2 kemudian S3. Pilihan karir gue di Eropa setelah punya S3 ya akademik gitu. Jadi gue pergi ke Perancis waktu itu sebagai seorang peneliti. Nah habis itu kan makin mengerucut. Jadi pilihan karir lu ya profesor. Mau mengajar. Iya, terus gue ke London. Waktu gue ke London udah 30 umurnya kan. Gitu. Kaitannya apa? Kenapa dengan 30? Maksudnya gini, gue gak bisa bersaing lagi sama orang yang umurnya 23 tapi punya pengalaman kerja di bidang lain. Jadi gue udah mengerucut tuh, pilihan gue udah akademik. Karena udah investasi begitu panjangnya di dunia akademik. Untung dapat kerja di Nottingham. Kalau enggak lu lanjutin pompa itu ya? Gue jadi YouTuber aja gue. Berarti benar-benar gak ada tuh ya? Dari dulu emang rencana untuk mengajar tuh nggak direncanakan, jalan Tuhan gitu. Cuma agak kontradiksi Mas, karena lu bilang nilai lu di TB kecil. Lu ngelanjutin pendidikan terus ternyata uang dan cetakan gue bukan cetakan profesor sebenarnya. Nih gue kasih tahu ya, profesor-profesor yang di Amerika, di US, yang dari Indonesia, Amerika dan UK dari Indonesia, yang jumlahnya nggak banyak by the way dibandingkan orang Iran segala macam. Itu kalau lu lihat rata-rata entah dia dari sekolah elit atau nilai waktu SMA-nya bagus, dapat beasiswa, kelihatan lah. Karena sistem pendidikan kita itu lebih reward, memberikan hadiah gitu bagi orang yang nilainya bagus. Iya. Gitu. Jadi gue catakannya agak aneh. Sebenarnya fluke, apa sih? Kebetulan.
Berarti Gitu. lu tidak tepat dengan alat ukur saat itu. Nggak tepat. Gua gini ya, secara detail ya, gua tuh teruntungkan dengan portfolio riset gua yang kebetulan lintas disiplin. Iya. Ini agak teknis sedikit ya. Iya. Kelintas disiplinan gua itu menjadi nilai tambah ketika gua apply mendaftar sebagai profesor. Dan kelintas disiplinan itu hasil dari gua lompat-lompat negara dan bidang studi. Bukan biasanya justru linear ya? Sebagian besar seperti itu. Oh. Sebagian besar seperti itu. Tapi yang banyak orang nggak tahu adalah untuk jadi profesor tuh bukan hanya lu cemerlang di bidang akademik, tapi lu punya portfolio yang beragam karena seorang profesor harus bisa membiayai riset dia. Untuk membiayai riset dia, lu mesti meyakinkan pemerintah atau pihak ketiga bahwa riset lu itu ada nilainya. balik modal atau ada nilainya segala macam. Oke. Dan pemerintah mikirnya makin interdisipliner, pemerintah yang benar by the way ya, makin interdisipliner, makin besar jangkauan impact riset itu. Gitu loh pemerintah. Oke. Karena kenapa? Pemerintah kan yang benar itu melihat riset sebagai cara mengatasi masalah. Iya. Nggak ada masalah di dunia ini yang single disiplin tuh nggak ada. Gitu. Oh masalah perubahan cuaca ini kita mesti Walaupun pakai. dalihnya agar lebih ahli di bidang itu. Ya, tergantung lu riset itu buat apa sebenarnya. Oke. Kalau riset itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah, orang matematik menyelesaikan masalah perubahan iklim. Enggak, matematik harus bekerja sama dengan geologis, kemis, finans, orang finans bahkan untuk karena masalah itu masalah yang kompleks, bukan hanya complicated tapi kompleks. Gitu. Jadi makin interdisipliner lu di negara-negara yang pikirannya sudah sinkron antara riset dengan penyelesaian masalah, itu lintas disiplin itu dihargai. Gua hokinya di situ tuh, kebetulan. Karena kepepet, akhirnya gue masih pindah-pindah negara. Jadi dari Taiwan ke Prancis, ke London, ke Nottingham. Oke. Kayak gitu. Berarti lu memang dulu pas kecil secara akademik nilai itu? Gue jebot. No. Nah, kalau guru SMA gue lihat ya. Bagus. Harus dipotong sih. Masukin grup alumni lu sih. Iya, gue kelas 1 SMA gue inget tuh. Matematika gue 4. Bohong banget. Serius 4. Gue ngeliat lu ngajar mas. Di sekarang zaman ini ya. Satu papan tuh full rumus. Masa 4? Masa nggak ada bibit-bibit? Kan sama. Matematika. Sekarang lu sama matematika awal? Sama. Kan itu buat nakut-nakutin orang doang. Gue pasangnya rumus kayak gitu. Enggak, yang orang nggak ngerti ya. Nih gue kasih contoh yang konkret. Mungkin gue kayaknya belum pernah ngomong. Matematik itu bukannya jago rumus loh. Bukan jago rumus. Ini gue kasih apa ya? Contoh yang otentik karena sesuai dengan bidang riset gue. Lo tahu pi nggak? Pi, bilangan pi. Iya bukan kue. Pi. Oh, gestur gue ketangkap lagi nih. Iya tahu. Pi. Jadi pi itu kan rasio antara diameter lingkaran yang sempurna dengan panjang keliling. Ya kan? Jadi di kepala orang tuh pi itu semacam kayak entitas geometrik. Ya kan, ada hubungannya sama ruang, ya kan? Karena rasio antara diameter dengan keliling kan. Di bidang gue tuh di gas teori, gitu ya, gas kinetic theory. Kalau lu melihat persebaran momentum tuh kecepatan dengan massa, gitu ya. Okay. Dari partikel-partikel di dalam gelas ini ada misalnya gitu. Lu distribusikan, lu lihat secara statistik persebarannya, ada yang belok sono, kecepatan ke sononya berapa, segala macam. Distribusinya itu singkat cerita, itu adalah ada pi-nya di situ. Oke. Eksponen berapa minus pi. 1. Ada lingkaran nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada urusannya sama lingkaran. Itu distribusi kecepatan momentum dari partikel. Sekarang kalau lu bikin deret nih misalnya 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah berapa gitu ya. Jadi 1 ditambah setengahnya setengah, ditambah setengah, terus-terusan gitu ya. Hasilnya berapa? Kebayang ya, 1 ditambah setengah, ditambah makin kecil. Makin kecil ya kan? Ini 3 bidang yang berbeda. 3-3-nya keluar pi di situ. Oke. Padahal pi itu tadi di kepala lu kan semacam kayak entitas geometrik kan. Ada hubungannya sama ruang. Deret itu kan nggak ada hubungannya sama ruang. Iya. Gas kinetik juga nggak ada hubungannya sama ruang. Tapi ada pi-nya di situ.
intinya adalah bahwa seorang matematikawan itu bisa melihat hal yang se-insightful itu loh. Jadi pi itu sebenarnya apa? Nyeni banget tuh gak sih? Nyeni, filosofik banget. Gitu. Gue tuh ini kalau mengibaratkan ya di kepala gue ini nih raw material informasi nih. Karena kalau lu inget Mas, pas kita ketemu di Maiyahan, di backstage-nya, lu tuh ngobrol. Lu, Mas Abrang, Dr. Yu. Iya. Walaupun di situ ada 6 orang, ada 8 orang, tapi yang aktif ngomong tuh kalian bertiga dengan disiplin ilmu masing-masing. Kebiasaan. Tapi seru, gue ngikutinnya seru. Kenapa gue bilang raw material informasi? Karena gue ngerasa itu informasi aslinya nih. Nanti sampai ke kita tuh udah informasi olahan yang lebih mungkin bisa diterapkan di kehidupan asli gitu. Gue ingat banget obrolan lu tuh waktu itu. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Itu gue yang denger tuh. Udah gak sekolah deh. Maksud gue tahu bahwa itu tuh ya gue tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 kan hafalan. Gue dikasih taunya seperti itu. Cuma lu kan nyari why-nya itu kenapa tuh? Yang lebih tepatnya waktu itu kayak gue baru ingat deh. Kayaknya gue lagi bahas apa. Maksudnya tuh gue lagi mau bahas tentang adanya argumen buat pencipta. Gue nggak bilang penciptanya itu siapa ya. Penciptanya dalam agama Kristen, Islam, bukan ke situ maksudnya. Bahwa alam semesta itu memiliki mula-mula. Kausalitas mula-mula. Salah satu argumennya adalah karena matematik itu sedemikian anehnya dan powerfulnya, dia bisa menjelaskan fenomena fisika. Gitu loh. Bahwa apa yang disebut persamaan diferensial itu mengatur dengan sangat presisi cara air ini tumpah ke lantai, cara molekul CO2 dari mulut gua nih menghamirkan seluruh ruangan. Cara panas, kalau gue panasin ini, panasnya temperaturnya sampai kemari. Semuanya diatur dengan persamaan diferensial yang bentuknya mirip, koefisiennya beda. Anehnya adalah mengapa demikian? Mengapa matematik memiliki sebuah predictive power, ya, kekuatan prediksi yang bisa secara sangat presisi memprediksi fenomena-fenomena fisika yang kelihatannya nggak ada hubungannya dengan matematik. Padahal matematik itu kan abstrak, ada di kepala lu doang gitu. 1 tambah 1, 2 segala macam. Tapi lu ukur gaya antara dua benda. Kalau benda itu cukup besar, gaya yang menarik antara dua benda itu pasti sejalan dengan massa dua benda itu dibagi dengan jarak kuadrat. Why? Nggak harus begitu kan? The question is why. Itu salah satu argumen untuk menggunakan kepresisian matematik buat klaim metafisik pencipta. Karena itu sangat sempurna itu ya. Gitu loh. Kan absurd gitu. Kenapa dunia fisik mengikuti matematik yang abstrak? Masalahnya gini, itu kan pertanyaan filosofis. Matematikawan punya akses atau argumen untuk membentuk argumen filosofis. Jadi seorang matematikawan nggak hidup di dalam silo. Silo itu artinya ruang tertutup sama whiteboard sama kapur gitu, batuk-batuk gitu. Ngomong kayak gitu. Ada pertanyaan yang sangat mendalam seperti pi tadi gitu. Kenapa sebuah hal yang tercipta dalam konsep geometri punya signifikansi di dalam gas kinetic theory? Why? It doesn't have any reason to do so, but you bisa dimodelin pakai matematik persis eksponensial minus sekian pi. Disertasi doktoral gue tentang itu. Itu namanya Boltzmann equation. Iya, di tongkrongan itu seingat gue pada nyimak semuanya ya. Iya, tapi waktu itu gue nggak ngerti sebenarnya. Gue ngertinya karena lu baru dapat jawabannya setelahnya. Nggak, waktu gue melakukan jenjang doktoral, gue belum mengerti itu tuh. Tapi karena gue pindah ke Perancis, gue pindah ke Inggris, gue mulai ngerti. Paling mendasar itu waktu gue dari Perancis pindah ke Inggris. Karena di Perancis itu gue dihadapkan masalah oleh pemerintah kota Toulouse di bagian selatan Perancis tentang bagaimana caranya polutan yang keluar dari pabrik pupuk yang meledak itu bisa mengkontaminasi seluruh kota Toulouse pada waktu itu. Itu permasalahan militer. Pertanyaannya adalah kalau kejadian lagi, gue mesti bikin jalur evakuasi yang tepat. Kalau kagak, sumbernya di sini, evakuasinya kemarin juga mati dong orang. Benar. Kan begitu kan. Jadi gue harus memodelkan
persebaran racun itu di dalam sebuah kota bukan hanya secara tepat tapi secara cepat. Oke. Nah terus kan mesti cari kerjaan lagi kan. Nah jadi gue harus modelkan tuh sebuah kota, gue lihat dari atas, gedung-gedungnya gue ambilin, gue modelkan dengan persamaan matematik dan diselesaikan dengan komputer. Di waktu yang sama di Inggris, di Departemen Ilmu Bumi ada masalah gimana caranya masukin hidrokarbon ke dalam tanah atau mengeluarkan hidrokarbon dari dalam tanah. Masukin CO2 misalnya untuk menyelamatkan planet. Iya. Atau mengeluarkan minyak untuk mencelakakan planet. Sama gitu kan. Intinya dua-duanya itu melibatkan fluida yang masuk ke dalam tanah yang bentuknya tuh berpori-pori. Oke. Nah, gue bilang sama orang UK, nih ya kalau lu ambil satu screenshot dari tanah yang pori-porinya itu saja, batu-batunya lu ambil, kan mirip-mirip kota yang gedungnya diambil, ya kan? Skalanya jelas beda, satu mikroskopik, 1 kilometer, oke? Tapi kan ya sama aja media bolong-bolong, atau media berpori kan? Nah, gue bilang nih, gini Om, cara nyelesainnya tuh di Departemen Matematik seperti ini. Orang ilmu bumi kan nggak terlalu fasih dalam matematik. Iya. Oh gitu. Nah dia cari dari literatur ilmu bumi, ya tentu aja nggak ada yang bahas itu. Ya bukan orang matematik kok. Nah dari situlah gue merasa bahwa hikmah dari satu disiplin itu bisa diimplementasikan di disiplin yang lain. Jadi matematik itu sangat general bahkan ke ranah filosofis sekalipun. Iya sampai itu ya. Wow. Nah itu yang nggak diajarin sama anak SD, SMP, SMA. Ya, why-nya. Sebenarnya matematik itu nyeni banget. Bener-bener filosofis. Kalau lu lihat Einstein's field equation yang dari mana sih orang tahu black hole misalnya. Black hole itu adalah salah satu manifestasi dari Einstein's field equation. Ada waktu nggak nih gue jelasin? Aman. Tadi kan gue cerita gaya dua benda itu sejajar dengan masanya dibagi jarak kuadrat. Planet juga seperti itu kan? Iya. Ya kan, makin besar masanya, masa planet kan gede banget. Ya kan gayanya makin besar, makanya lu kalau lompat jatuh ke bawah, gitu karena ditarik sama gaya itu. Karena planetnya berat. Iya. Nah satu hari orang berpikir, kenapa gue bisa lihat di dalam gerhana matahari gitu, ada sumber cahaya yang harusnya kehalang sama planet itu, gitu loh. Oh keluar gitu ya? Misalnya nih, ini ada benda di sini, tapi gue masih bisa lihat cahayanya di lampunya. Kok bisa begitu? Padahal kan lampu tidak punya massa, nggak ada berat. Jadi harusnya tidak terpengaruh oleh gravitasi. Dengan gue bisa melihat lampu di belakang benda di depan mata gue, itu artinya lampu itu berbelok terpengaruh oleh gravitasi, sehingga dia sampai ke mata gue. Padahal kan lampu tidak punya massa, harusnya tidak terpengaruh gravitasi. Kalau kata Newton mah. Gue kira mencaranya tuh justru karena nggak punya massa. Harusnya tidak terpengaruh oleh gravitasi planet di depannya itu. Karena dia nggak punya masalah. Nggak punya massa. Tapi dengan dia berbelok sehingga dia bisa sampai ke mata gue, makanya gue bisa lihat. Itu tandanya dia dipengaruhi oleh gravitasi. Planet depan gue gravitasi. Pertanyaannya, mengapa demikian? Nah, datanglah namanya Albert Einstein. Dia bilang, bukan gitu mas bro. Gravitasi itu bukan semata-mata gaya yang dihasilkan karena dua massa yang bersitegang dengan jarak tertentu. Bukan hanya itu. Ini loh persamaannya namanya Einstein's field equation. Kalau lu lihat, ini orang banyak nganggap susah banget ya. Padahal ya anak matematik jurusan S1 tahun pertama, harusnya bisa memahami Einstein's field equation itu. Nggak susah-susah amat. Bukannya gue humble bragging nih, nggak susah-susah amat. Nggak susah amat, nggak bener. Mas bagus nih. Lu tanya anak jurusan S1 matematik di ITB, nggak harus ITB, Unpad juga nggak apa-apa. Di mana aja gitu ya. Lu lihat field equation, dia bisa ngerti. Minimal dia bisa ngerti bahwa sebelah kiri dari Einstein's field equation itu adalah ruang. Gitu ya, space time, ruang dan waktu, gitu ya. Sebelah kanannya adalah interaksi gaya-gaya. Jadi ruang itu dibentuk oleh gaya, dan gaya dibentuk oleh distorsi ruang dan waktu. Jadi menurut Einstein, gaya tarik-menarik itu disebabkan oleh ruang dan waktu yang terdistorsi. Lu main trampolin nggak? Main. Trampolin lu lompat-lompat gitu ya? Yep.
Nah kalau lu ada di tengah trampolin, trampolinnya jeglok kan? Yap. Gitu kan? Kalau ada benda lain di sekitaran trampolin, dengan adanya lu di tengah, dia masuk geser ke bawah kan? Iya. Einstein menggambarkan gravitasi seperti itu. Bahwa yang disebut tarik-menarik itu karena ada beban di tengah trampolin yang bikin trampolin itu jeglok. Akhirnya benda itu tidak bisa tidak, tapi tertarik ke dalam itu. Ruang dan waktu itu kayak selaput dalam trampolin tersebut. Pertanyaannya bukannya mau bikin riuh. Pertanyaannya, Einstein bisa mikir gitu dari mana? Karena itu sangat filosofis loh. Ruang dan waktu itu mempengaruhi interaksi gaya-gaya, dan interaksi gaya-gaya mempengaruhi ruang waktu. Karena sisi kiri persamaan sama dengan sisi kanan. Gitu. Lu nggak mesti tahu Ricci question, cosmological constant segala macam, lu nggak perlu tahu. Tapi yang pasti ruang dan waktu membentuk gaya-gaya, gaya-gaya mempengaruhi ruang dan waktu. Sinambungan. Lu belajar hitung-hitungan bisa sampai nggak tuh ke dalam kedalaman filosofi seperti itu? Nggak, lu butuh jadi seniman. Gitu loh. Nah orang berpikir lu jago rumus segala macam terus sampai ke situ. Enggak. Lu mesti seniman, lu mesti pelawak bahkan gitu. Mesti melihat lucunya alam semesta ini, baru tahu sampai di situ. Harus seliar itu. Tidak terbelenggu. Iya, makanya dikotomi anak SMA, IPA, IPS segala macam itu sebenarnya agak absurd, agak aneh. Karena dianggap anak IPS nggak bisa menjangkau kebenaran dari sisi matematik, anak IPA nggak ngerti caranya ngomong sama cewek. Iya. Gitu loh. Itu buatan manusia itu. Otak manusia itu general, sangat cair. Otak gue cair banget, nggak tidur soalnya. Mas, lu tuh berapa kali ngomong soal science thinking. Lu pengen banyak orang bisa berpikir kayak gitu. Lapisan yang menurut lu normalnya buat masyarakat umum belajar berpikir science kayak gitu gimana, Mas? Nggak semua di titik orang, apa gitu? Nggak semua orang harus berpikir science. Lu mesti paham, gue juga mesti paham, bahwa orang yang bisa makan bangku kuliah itu punya hak keistimewaan, privilege gitu ya. Bukan karena hanya gue bisa mampu bayar bangku ITB, tapi gue juga sehat. Bukan hanya gue bisa sehat, gue nggak harus bayar kuliah adik gue bisa senang-senang belajar di ITB. Itu kan privilege. Banyak orang yang walaupun bisa kayak gue, bahkan lebih dari gue, nggak dapat kesempatan yang sama. Karena kakak adiknya miskin. Nah, kalau lu bisa makan bangku sekolah, lu punya kewajiban untuk menarasikan hal yang kompleks ini ke dalam bahasa yang bisa dicerna ke setiap orang. Gak semua orang harus bisa berpikir saintifik kayak gitu intinya. Tanggung jawab kaum intelektual untuk memberikan jawaban pada masyarakat dalam bahasa yang dia bisa mengerti kalau dibutuhkan. Yang penting tidak ada jarak antara universitas si pencetus ide-ide itu dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak mengerti caranya berpikir saintifik, entah karena profesornya malas atau tidak diinsentifikasi untuk melakukan diseminasi kepada masyarakat, lu dapat negara di mana namanya demokrasi, tapi orangnya kagak paham caranya berpikir. Terus kita mau nyalain rakyatnya? Kagak juga. Karena orang kayak kita terlalu sering hidup di dalam menara gading, bukan lu ya, kan lu bikin ini buat gitu lah. Karena para profesor tidak menjangkau masyarakat untuk membantu mereka berpikir dengan cara yang benar. Jadi itu benar-benar balik ke kesadaran masing-masing dari pihak-pihak yang lu rasa harusnya bertanggung jawab. Kan itu kan lu penempatan itu sebagai sebuah tanggung jawab harusnya, tapi kan nggak semua ngambil itu sebagai tanggung jawab kan? Iya, karena orang nggak tahu kalau hak itu sama tanggung jawab itu resiprokal gitu loh. Maksudnya gini, gue punya hak hidup. Itu artinya lu punya tanggung jawab untuk nggak membunuh gue kan? Ya. Gue punya hak untuk makan. Berarti dia punya kewajiban untuk bikin makanan. Oke. Hak dan kewajiban itu resiprokal. Lu bilang lu punya hak akan pendidikan. Yep. Berarti lu juga punya tanggung jawab untuk mendidik. Shit. Damn. Gitu loh. Hak itu nggak tiba-tiba ada gitu ya. Hak untuk hidup itu harus dibarengi oleh respek akan kewajiban untuk menjaga kehidupan. Gue punya hak untuk hidup. Lu bilang, kata siapa? Nah lu, gimana? Iya. Bingung sih. Gitu kan, banyak orang lupa
gunanya universitas itu apa? Gunanya universitas itu untuk menyangga sebagai pilar demokrasi. Seperti itu. Makanya orang disebut profesor. Gue sering bilang berkali-kali, profesor itu artinya to profess dalam bahasa Inggris. Profess artinya ngomong dengan lantang, bukan hanya ngomong bahkan. Ngomong dengan keras. Ngomong apaan? Ngomong hal-hal yang kontroversial sekalipun, dan posisinya di dalam universitas dilindungi dengan sistem tenur, supaya dia bisa menguji ide yang kontroversial sebelum ide itu sampai kepada masyarakat. Kalau profesornya ngomongnya nggak boleh sembarangan, atau diancam, atau punya konflik of interest, entah dengan negara atau dengan hal apapun itu, maka masyarakat akan menjadi korban, karena dia tidak seistimewa itu, tidak punya hak seistimewa itu bisa berada di dalam bangku kuliah. Wah, bener. Kayak gitu. Makanya, ke situ ya. ya profesor mesti ikut podcast. Iya. Gue baru 1%. 1%. Iya. Kan kita 1%er kan. Oh gitu, kenapa politik nggak boleh masuk kampus ya Mas? Oh iya benar. Itu nggak segampang itu ya. Gimana tuh Mas? Karena begini ya. Lu mau dapat duit riset dari mana kalau bukan dari pemerintah? Iya, sulit. Dari industri bisa. Kalau lu engineering, menguntungkan buat bisnis gitu. Buat bisnis ya. Kalau lu misalnya departemen filosofi atau segala macam, industri kan nggak serta-merta membutuhkan lu secara langsung. Benar. Dan harus ada pemerintah yang seharusnya memiliki cara pandang jangka panjang. Bahwa ada keuntungan, kepentingan membiayai departemen filosofi. Jadi tidak negara harus terlibat di dalam universitas. Cuman ngeremnya itu yang orang kadang-kadang blong. Karena tidak memberikan dana hibah artinya konflik of interest. Iya. Secara langsung gitu loh. Kayak yang gue nggak tahu kampus mana, tapi Trump katanya nyambut beberapa ini ya. Ya. Dana ada hibah. semacam hostility, semacam kayak keliaran atau permusuhan yang secara retorik itu dikembangkan oleh administrasi mereka terhadap kampus dengan masuknya dia di dalam pencabutan visa anak-anak kampus segala macam, itu udah masuk dalam yurisdiksi kampus kan, otonomi kampus seperti itu. Berdiri sendiri. Yang penting kan kita bagaimana di sini sekarang, gitu loh. Itu problem yang sangat lama, gitu. Waduh, bisa panjang urusannya kalau mau kampus mah. Karena gue lulusan kampus ini sih bro, gue bukan produk dari kampus luar negeri, walaupun S2, S3 gue di luar negeri. Gue tuh lulusan ITB. Cuman gue gak pernah ngajar di Indonesia aja. Kenapa lu lebih merasa lebih dekat lu lulusan sini dibanding sana? Formasi lu tuh di S1 biasanya. Cara berpikir lu, cinta pertama lu, kapan lu ditolak pertama, gue yang trauma-trauma gitu lah. Itu waktu itu anak, makanya gue sama anak Unpad agak gimana gitu. Mas, lu kan keliling negara di dunia udah banyak lah ya. Entah yang sebentar atau yang ngambil emang ada lini kehidupan lu di situ, lu belajar lah, lu bekerja dan lain-lainnya. Gue pengen tahu Indonesia tuh di negara luar dikenal sebagai apa sih Mas? Dilihat sebagai apa gitu? Yang indah, makanan yang enak, udah itu aja sih. Hasil buminya banyak. Tapi bukan karena dari Indonesia tuh lahir ilmu. No. Yang menurut lu, gue pernah dengar juga potensinya ada. Ya dari dulu potensinya ada. Iya, masalah potensi memang kita jagonya untuk ngitung ada potensi nih. Tidak, ya. Kenapa enggak Mas? Padahal gini. Oke, tadi kan tari-tarian dan apa sumber daya mentahnya. Yang membedakan kita sama tetangga kita yang dekat yang super kaya itu Singapura dengan kampus yang masuk top 10 dunia, GDP-nya gede dan paspor terkuat lainnya kan beda di cara nyari duitnya kan. Mereka kan nyari duit dari SDM kan. Dari SDM. Kita masih dominan bahan mentah. Kenapa bisa kayak gitu Mas? Kayak semacam ada kutukan ya, negara yang hasil buminya banyak biasanya bergantung pada itu. Dan akhirnya kemampuan kognisi dan sumber daya manusia itu jadi sekunder. Indonesia mau dibungkus kayak apa sih, kita tidak bisa berkilah. Karena ini bukan kata gua, ada berbagai perusahaan survei kan yang melihat soft power Indonesia, pengaruhnya akan dunia. Bukan cuma Indonesia, seluruh negara. Dan di ranking gitu ya. Berdasarkan reputasinya di bidang pendidikan, berdasarkan reputasinya di bidang pertahanan segala macam.
Satu gue sebut nama dan namanya Brand Finance di UK. Bukan badan yang kontroversial. Bahwa Indonesia tuh salah satu indeks terendahnya dalam kriteria soft power itu adalah kontribusinya di bidang sains dan teknologi. Jadi Indonesia tidak menarik bagi ilmuwan-ilmuwan luar negeri untuk membuatnya sebagai partner kerjasama. Karena nggak ada untungnya. Setidaknya belum ada untungnya. Sedangkan sains itu adalah alat yang sangat potensial untuk membangun bilateral relationship antar negara. Jadi, kenapa sih Jerman sama Israel bisa bayar lagi padahal bunuh-bunuhan gitu waktu Perang Dunia Kedua? Karena ilmuwannya kerjasama. Iya ya. Gitu loh. Karena sains itu bisa masuk ke dalam ranah diplomatis karena bahasanya universal. Lu mau orang jahat ke, mau orang Kristen ke, mau orang Islam ke, 1+1 = 2. Nah, jadi kalau negara tidak mengkultivasi ilmu pengetahuan dalam strategi diplomasinya, bargaining power lu rendah. Kenapa? Lu mau ngomong climate change, AI, memang bukan masalah teknologi itu. Teknologi semuanya. Ya kan? Lu misalnya Amerika bilang, demi penyelamatan planet bersama, lu mesti kudu tutup 50% pembangkit listrik tenaga batu bara. Lu bilang, siap bos. Masa gitu? Enggak dong, kalau lu punya data, punya sains, lu bilang, enggak, menurut pemodelan climate gua, lu yang mestinya tutup. Kayak gitu. Ya, kalau ada sains mah, gahar orang mah. Komoditi penting banget ya berarti ya, sains tuh. Jadi pertanyaan lu, di mata dunia, berperan sebagai negara apa? Hasil bumi. Mau keluar dari situ apa enggak? Ya pengen lah semuanya. Kayak gitu. Bukan cuma negara, kita ngomong daerah ya. Misalnya ya, gue pergi ke Bangka Belitung, gitu ya, Timah segala macam. Itu generasional, itu bergantung pada hasil bumi. Akhirnya ketika satu saat nanti hasil buminya habis, hilang. Oh iya. Lu cuma tahu caranya begitu. Oh iya benar. Itu bukan hal yang kontroversial untuk diucapkan. Udah termanifestasi problemnya gitu loh. Kalau cuma barang mentah dong, maksudnya kalau di tempat lain punya dan jual lebih murah, bener-bener dasarnya tuh lemah banget. Gue tuh sering membayangkan Indonesia tuh, gue ngemain negara-negara tuh kayak orang-orang. Indonesia nih, iya kayak di perkumpulan tapi nggak mencolok, nggak ya di pojokan, nggak aneh sih, mengingat Indonesia orangnya paling banyak keempat di dunia. Itu yang gue penasaran tuh. Kita luas kalau ngitung kelautan kan juga kelihatan di peta dengan mudah gitu. Makanya hati-hati dengan retorika seperti kita negara besar. Tuh. Agak hati-hati sedikit, agak ke ngaca gitu ya. Negara besar, so what? Lu besar karena ada tidaknya lu berimpak besar. Gue ulangin ya. Lu besar karena ada tidaknya lu itu berimpak besar. Jadi pertanyaannya, kalau besok Indonesia lenyap dari muka bumi, apakah yang kehilangan dunianya? Apakah dunia kehilangan apa gitu? Iya kan, gue tuh selama gue hidup, ya sampai 28 tahun ini, narasi yang sering gue dengar soal Indonesia itu adalah tentang Indonesia negara kaya akan sumber daya alamnya. Selalu yang sering kedengeran di gue setidaknya ya, itu menggaung-gaungkan tentang sumber daya alam, ini sumber daya alam, sumber daya alam. Sayangnya kita hanya dikelola bukan oleh yang baik sehingga nggak ini. Gue jarang denger narasi tentang SDM-nya. Ya. Padahal Indonesia tuh punya potensi di bidang SDM-nya. Maksudnya gini loh, gue kan orang ilmu bumi ya. Kita tuh ngomong tentang planet, besok mau lumer apa segala macam. Pokoknya yang katastrofik kayak begitulah. Permasalahannya orang tuh tahu pertama kali tentang disiplin yang namanya ilmu bumi itu dari mana? Gitu. Emang tiba-tiba, kita belajarin batu-batuan yuk. Kagak. Fenomena ilmu bumi yang paling dahsyat itu gunung berapi. Vulkanologi. Orang pertama kali belajar vulkanologi itu di Nusantara, Mas Bro. 7.000 artikel tentang volcanic activity di Indonesia keluar sebelum abad ke-19. Karena belajar dari Indonesia. Ketika pada abad ke-19, bahkan sebelum abad ke-19, para naturalis pergi ke Indonesia. Pertama kali itu, dia belajar tentang letupan gunung berapi, segala macam. Itu, dia ngambil data di titik-titik di mana orang Jawa melakukan sesajenan. Kontribusi pemahaman leluhur kita tentang bagaimana caranya hidup berdampingan dengan
ketidakpastian sekitaran letupan gunung berapi, itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu bumi yang kemudian gue nikmatin di Imperial College di London. Gitu loh. Pernah nggak lu dengar narasi kayak begini? Enggak. Bahwa ilmu bumi itu asalnya dari tanah Jawa. Iya, kenapa narasinya tuh punya gunung emas dan lainnya, bahwa narasi dulu kita punya Sriwijaya, pusat pembelajaran Buddha terbesar dulu, kita punya Majapahit dengan kekuasaan dan pengaruhnya yang luas. Narasi-narasi itu tuh gue denger sangat kecil kalau dibandingin dengan, karena narasi nggak bisa dibikin semalam. Ini gue jadi presiden gitu, tiba-tiba saudara-saudara, narasi kita pertanggal sekian adalah kita negara penyelamat alam semesta gitu. Narasi itu harus mengikat. Narasi kalau benar, orang rela mati buat itu. Narasi cerita. Dari mana kita akan kemana. Narasi ya tadinya. Negara besar itu bukan narasi. Negara besar terus mau ngapain? Nggak, narasi itu secara implisit maupun eksplisit membuat kita tahu kita dari mana. Gue kasih contoh ya. Narasi Cungkuo, Tionghoa, Tiongkok. Itu apa sih? Cungkuo. Pusat dunia. Artinya apa? Seluruh jalan ke gua. Kan gua pusat dunia. Gua mau bikin jalur kereta api dari Kunming sampai ke Parahyangan. Gua mau bikin dari situ sampai ke Afrika segala macam. Pokoknya gua pusat dunia. Itu narasi itu. Kebijakan ekonominya segala. Gua pinjemin duit ke negara-negara Afrika segala macam supaya dia bikin infrastruktur ke Cina. Narasi itu objektif nggak? Nggak harus objektif. Tapi seluruh orang Cina percaya itu. Narasi kita apa? Adakah narasi kita yang mengikat, memberitahu kita dari mana akan kemana, yang dipercaya oleh seluruh orang Indonesia, mati pun dia mau bela pemerintah buat itu. Tanpa ada itu, masalahnya begini, sekarang ini kan semuanya perang narasi, gitu loh. Semuanya perang narasi. Nggak ada moral absolut di dunia ini, gitu loh. Perang narasi. Amerika berkata bahwa dirinya adalah mercusuar demokrasi dunia. Itu objektif nggak? Enggak. Apa alasan? Tindakannya nggak mencerminkan liberasi kan, liberal. Narasi. Menurut gua, kita punya narasi, tapi narasi itu untuk dipercaya dan orang rela mati harus terikat kepada identitas. Argumennya adalah identitas kita itu ada di level lokal. Orang Jawa, orang Bugis, orang Baduy punya narasinya sendiri. Itu nggak bisa diganti dalam semalam. Narasi Indonesia saat ini menurut lo apa? Ya maunya lu deh. Bhinneka Tunggal Ika? Gini ya, gue nggak mau bilang benar atau salah ya. Iya. Oke ya, kan tadi gue udah bilang narasi itu bisa membuat kita tahu dari mana akan kemana. Nah, gue balikin lagi pertanyaan ke lu. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu narasi, maka kita akan kemana? Kan rukun. Rukun aja yang penting. Ya. Itu kan marker dari kekuatan narasi, membuat kita tahu arah kita. Jadi gue nggak mau bilang benar atau salah ya. Gue kasih litmus testnya, yang membuat lo tahu itu narasi atau bukan. Kalau menurut gue Indonesia itu adalah laboratorium dunia. Oke. Dunia akan tahu bagaimana caranya membalik tanah, memeluk mata anjay. Memeluk. Merinding sendiri gue. Itu karena dia datang ke Indonesia, dia belajar di Indonesia. Dia mau tahu caranya mengatasi konflik antar agama, antar suku. Dia belajar di Indonesia. Dia mau tahu caranya memerangi perubahan iklim. Dia belajar dari Indonesia. Indonesia tempat di mana orang datang kemari mencari jawaban dan dapat. Obat-obatan masa depan itu lahirnya dari pulau atol, karang atol di sekitaran Halmahera. Orang tahu caranya memerangi hama. Itu belajar dari sistem irigasi subak di Bali. Orang tahu caranya environmental ethics yang benar untuk membuat masyarakat paham tentang mitigasi bencana alam itu dari mana? Bukan dari Aldo Leopold, tapi dari Lagaligo. Dia tahu dari manuskrip Sunda. Seperti tapi itu. Apa itu nggak narasi yang kegedean, Mas, untuk bilang kita laboratoriumnya dunia? Maksud gue, ya mungkin gue pesimis karena ya mungkin nggak berwawasan
sejauh gue ngelihat apa yang kelihatan aja. Mungkin kita sebagai laboratorium, iya, tapi kita ada perannya nggak di dalam laboratorium itu? Maksudnya orang mungkin make kita. Kita tuh kayak amnesia. Kita nggak tahu diri kita siapa. Ini gue agak panjang nih ngomongnya nih. Gue tuh pernah tinggal di Perancis, bukan cuma belajar, gue kerja di situ. Dan kerja di Inggris juga. Inggris dan Perancis itu dua negara yang darinya keluar sistem hukum yang betul-betul membuat rujukan bagi sistem hukum manapun di dunia ini. Dari Perancis keluar civil law. Itu keluar dari Renaissance, dari abad pencerahan gitu ya. Sebuah hukum yang sifatnya deduktif, positif. Hukum positif itu dari Perancis gitu ya. Yang betul-betul lahir dari pencerahan di mana orang mau membuat sebuah masyarakat yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan yang transenden, nggak ada Tuhan segala macam, pure rationality. Oke ya. Nah, hukum KUHP kita itu cerminan dari hukum Perancis. Seperti itu. Makanya gue tadi ngomong karena kita dijajah oleh Belanda dan Perancis itu waktu perang Napoleon Bonaparte itu memasukkan adiknya Louis Bonaparte sebagai kaisar Belanda. Jadi lewat Belanda kita dijajah Perancis selama setidaknya beberapa tahun. Dari situlah masuk hukum Perancis lewat hukum Belanda ke Indonesia. Kalau lu mencuri, lu akan dihukum pidana berapa tahun? Lu pernah mencuri nggak? Nggak pernah. Nggak tahu. Nggak ketahuan. Mencuri itu dipidana dengan penjara 5 tahun. Itu sama plek dengan denda sebanyak-banyaknya. Nah, dendanya nominalnya beda. Itu sama plek dengan hukum Perancis dan hukum Belanda. Nah, sistem legal Indonesia itu akhirnya membuat birokrasi Indonesia itu cerminan dari sistem legalnya. Hukum Perancis itu bilang segala hal itu harus terkodifikasi. Ucapan lu itu bukan bukti yang kuat di pengadilan walaupun di dalam sumpah, kecuali terkodifikasi dalam catatan, terekam atau terverifikasi oleh pihak yang dipercaya. Nah, oleh karena itu sistem birokrasi kita jadi belibet karena semua orang menganggap semua orang tuh fitrahnya berbohong. Buktikan gitu sebaliknya kalau lu nggak salah. Kecuali dibuktikan. Makanya lu kalau mengalami pelecehan seksual misalnya, bebannya ada di lu untuk menyediakan CCTV untuk membuktikan bahwa lu betul-betul dilecehkan. Karena ucapan lu itu sebelum dibuktikan artinya bohong. Itu produk hukum dari Perancis. Tempat gue sekarang yang di Inggris itu nggak begitu. Ucapan lu di bawah sumpah itu kredibel. Karena lu dilahirkan fitrahnya sebagai cerminan Tuhan. Mulia lu pada awalnya. Ucapan lu itu untuk dianggap sebagai bahan yang bisa dipercaya. Makanya di Inggris, gerakan-gerakan atau di Anglo-Saxon world di Amerika, Me Too movement, pelecehan seksual itu betul-betul dihormati karena testimoni dari si penderita pelecehan seksual itu punya beban yang walaupun belum terkodifikasi, tercatat, terekam CCTV segala macam, itu punya beban yang lebih tinggi di dalam sistem legal dia. Nah, makanya di Indonesia sekarang pejabat-pejabat kalau dituduh hal-hal seperti itu, dia akan bilang, mana buktinya? Kenapa? Karena dia anggap lu bohong. Sampai lu bisa ngasih bukti CCTV. Pertanyaannya sekarang, ya agak jauh banget sama pertanyaan yang tadi. Pertanyaan sekarang, itu lahir dari ranah filosofis Indonesia bukan? Bukan. Itu lahir dari Belanda. Nah, Belanda pada awalnya itu hukum Belanda hanya untuk orang Belanda di Indonesia. Hukum orang Indonesia itu hukum adat. Tapi lama-lama hukum Belanda itu masuk ke dalam hukum adat. Karena segala hal yang bisa dianggap sebagai kebenaran itu harus terlebih dahulu terkodifikasi. Orang-orang adat yang budayanya lisan disuruh ngebuktiin sertifikat tanah, kagak bisa. Iya kan? Nah, seperti itu. Permasalahannya adalah dasar filosofis kita bukan seperti itu. Orang Jawa tahu ajining diri soko lati gitu. Harga diri lu tuh dari ucapan. Dia tahu di mana ucapan itu dalam strata sosiologis orang Jawa. Bahwa kita tuh mengagungkan. Islam bilang bahwa Nabi Muhammad bilang bahwa manusia itu lahir, anak-anak itu lahir di dalam fitrah. Pada sampai titik di mana orang tuanya bikin dia Kristen, Yahudi atau Majusi seperti itu kan. Sebenarnya kita tahu dalam fiber-fiber badan kita, dari leluhur kita, bahwa kita tuh lahir mulia. Tapi itu tidak terrefleksi dalam sistem legal kita. Jadi kita amnesia, kita tidak tahu kebesaran kita sendiri yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sistem administrasi sendiri. Dari mana orang tahu tentang parliamentary demokrasi? Sejak zaman pencerahan,
Itu kan abad ke-17-18. Lagaligo itu ditulis ke abad keempat. Proto-republikanisme, di mana kekuasaan kaisar atau raja itu harus dibatasi oleh dewan. Itu sudah terlihat di dalam manuskrip abad keempat, abad kelima. Bahwa ada namanya dewan adat, dalamnya itu bangsawan atau segala macam yang membatasi kekuasaan eksekutif. Orang Bugis, orang Luwu udah tahu itu dari abad kelima. Kita lupa gitu loh. Orang Sunda juga tahu bahwa kita tuh sebenarnya makhluk cahaya, cuman sedang lupa asal-usul kita. Gitu loh. Jadi pertanyaan lu kan, apakah kita memang seambisius sebesar itu? Iya, kalau lu nggak lupa amnesia akan masa lalu kita. Bukan lu ya, sorry ya. Semuanya dari kita ya, gitu ya. Tapi kan kita amnesia karena ketidakberuntungan kita bahwa kita dijajah. Fair. Karena lu kalau mau tahu Lagaligo, lu mesti pergi ke Belanda kan? Iya. Oke, gitu. Makanya balik lagi ke privilege tadi, tanggung jawab lu sebagai akademik untuk ngasih tahu ke orang bahwa kita harusnya lebih dari ini. Iya. Dan memang bisa lebih dari ini dan pernah menjadi rujukan dunia untuk belajar vulkanologi. Itu informasi itu, narasi itu di kepala gue masih aneh. Masih kita gini nih, dianggap bahan bercandaan nih sekarang. Garis kosmologis Yogyakarta dari Gunung Merapi ke Kesultanan ke Nyai Roro Kidul. Iya. Wah, apalah itulah mistis segala macam. Tahun 1960 kapal ekspedisi saintifik dari Amerika namanya Luciad and Monsoon, bisa di Google. Bawa gravimeter itu alat untuk cari kegiatan tektonik gitu, ngukur ke sekitaran laut selatan. Dia temukan bahwa ada jalur magmatik lava gitu ya, antara laut selatan dengan gunung berapi. Intinya magma dari laut selatan itu mensuplai letupan gunung berapi. Oke. Nah, orang Yogyakarta taunya bahwa Nyai Roro Kidul itu kalau marah penunggu gunung Merapinya juga marah. Itu kan mitigasi bencana. Iya. Yang orang udah tahu caranya lakukan walaupun dibungkus bukan cerita dalam bahasa saintifik. Terus lu mau buang itu? Enggak. Wah, udahlah kita saintifik. Lah, sains asalnya dari mana? Universitas pertama itu dari monasteri atau dari Maroko. Universitas tertua, bukan dari Bologna, bukan dari Oxford tuh, dari Maroko. Tadinya tuh monasteri, kuil, biara, entitas religius. Tadinya seperti itu. Nah, memang orang sebelum tahu bagaimana caranya berdampingan dengan ketidakpastian sekitaran proses geologis, orang mengandalkan hal-hal seperti warisan leluhur. Ya. Untuk tahu kapan gue mesti, mana ada sih orang tinggal di sekitaran gunung berapi? Kecuali kita, gila aja kan. Emang itu bukan fenomena bagi orang Inggris. Gue kan belajar geothermal. Bila lu lihat paper gue deh tentang geothermal. Manifestasi geothermal di UK, di segala macam itu low enthalpic. Maksudnya itu paling juga 100 derajat, 200 derajat. Oke. Di kita bisa 600, 500-an, 600. Di atas 300 lah pokoknya. Keluar gunung berapinya gitu loh. Itu bukan fenomena itu. Fenomena. Dan bukan hanya itu, orang bisa hidup berdampingan. Ini disiplinnya namanya antroposenik. Ini ya. Pertanyaannya kan adalah climate change. Climate change itu pertanyaannya manusia itu mempengaruhi proses geologis atau tidak. Yeah. Bukan berhenti di situ, mempengaruhinya berapa banyak. Fair. Jadi gue mau mencegah planet lumer, manusia harus melakukan apa? Iya. Pertanyaan berikutnya untuk menjawab itu adalah sejak kapan manusia itu mulai mempengaruhi proses geologis? Oke. Argumen gua, orang Jawa sudah tahu itu dari abad setidaknya ke-8. Kalau lu nggak amnesia. Cuman tidak pernah dibungkus dengan literatur saintifik atau bahasa saintifik yang kredibel. Tapi bahwa fenomena itu disadari oleh masyarakat sekitar, ada itu. Iya, tapi mereka tidak berbangga akan itu. Tidak berbangga bahwa itu adalah cikal bakal ilmu bumi. Emang orang India ngapain? Karena dia bilang, kalau nggak ada gue, besok 70% agama dunia ini kecuali yang Abrahamik hilang. Matematik tuh nggak ada kalau nggak ada gue.
Nggak ngomong eksplisit begitu sih. Iya. Gitu ya. Tapi dari gerak-geriknya tuh terlihat kebanggaan dia. Mereka matematik dari kita. Matematik dari kita. Gitu. Yang mensuplai Arabic numeral itu kita. Itu bombastis nggak klaimnya? Bombastis. Orang mah hanya sebesar mimpinya, Mas Bro. Negara juga begitu. Gue dari tadi sebenarnya sebelum tag udah gue dikuliahin sama Mas Bagus soal belenggu genetika. Banyak yang disensor. Banyak yang dimasukin sama Mas Bagus tuh kayak masa sih? Ini bagian masih amnesia gue, Mas. Iya. Ngomong dulu baru buktiin. Nah kita mesti ngecap, Mas Bro. Tapi ngecap yang intelek ya. Orang kita tuh nggak jago ngecap. Kenapa? Ucapan itu nggak dianggap sebagai hal yang penting. Tuh. Kenapa bisa bergeser ke situ, Mas? Kenapa? Iya, kenapa kita nggak bisa diskusi, debat, mengoreksi? Kayaknya terus-menerus mencari kebenaran sehingga kelatih terus gitu loh. Diskusi itu bukan hal yang positif kok di Indonesia. Kritik, debat bukan hal yang positif. Ucapan baik yang jujur dan bijak maupun bohong dan bodoh sama aja dianggap bohong dan bodoh. Ini gue play lagi sama lu ya. Lu kasih kata pertama yang terucap di kepala lu kalau gue ngomong satu kata. Tanggung, jawab, lalu, lintas, omong, kosong, ujaran, kebencian. Iya. Ucapan, ujaran, omongan itu negatif tuh langsung. Kenapa lu nggak bilang ujaran kebaikan? Di kepala kita tuh tong kosong nyaring bunyinya. Gitu. Padahal nggak ada bedanya antara berucap dengan baik dan jujur dan bijak dengan intelektualitas. Yang satu membutuhkan yang lain. Coba lu ngomong jujur dan bijak. Susah. Lu mesti pinter. Bukan harus pinter, minimal harus bisa berpikir. Ngomong bohong itu gampang. Karena ucapan, debat, dialektik, diskusi itu tidak dianggap sinonimus dengan intelektualitas, maka kita juga tidak mengagungkan intelektualitas seperti kita tidak mengagungkan ucapan. Itu ada pengaruh dari upaya pertahanan feodal nggak? Ya. Lu setuju nggak bahwa ya feodal itu salah satu yang menghambat kita dari pertumbuhan ke arah baik sebagai negara? Konkret kan tadi gue bilang, dari mana kita lahir budaya birokratik, tidak menganggap ucapan itu sebagai hal yang sahih bisa dipertahankan atau setidaknya bisa mendapatkan ruang untuk medan artikulasi di dalam medan artikulasi di sistem legal, itu karena pengaruh dari hukum Prancis. Yep. Itu produk kolonial nggak? Bukan. Sekarang kalau pejabat kita dituduh selingkuh misalnya, dia tanya, mana buktinya? Berarti dia nganggap orang itu fitrahnya adalah berbohong kan? Lu datang lu bohong. Itu artinya dia sedang mempersonifikasi watak kolonial. Yang mendenigrasi, merendahkan ucapan dalam strata sosiologi Indonesia. Padahal orang Jawa tahu ajining diri sokolati, ucapan itu harga diri. Gitu loh. Kenapa ucapan itu diolok-olok begitu loh. Padahal ucapan yang jujur dan bijak itu adalah landasan public trust. Landasan demokrasi. Mungkin karena situasinya memang akhirnya terakumulasi jadi benar-benar terbiasa bohong secara keseluruhan gitu. Secara masyarakat sehingga siapa yang mencoba percaya biasanya oleng jadi korban justru. Jadi ada kemarin gue baru ngomong di Chronicle sama Profesor Endang Aminuddin Aziz. Dia irisan yang tepat tuh antara diplomat dengan linguistik. Technical linguistik. Jadi di dalam dunia linguistik itu ada yang disebut politeness theory. Gue taunya dari Profesor Aminuddin Aziz gitu ya. Dari penciptanya adalah Levinson dengan Brown gitu ya. Yang melihat bagaimana tutur kata itu dari bahasa, konteks bahasa itu cerminan dari politeness behavior dari sebuah kebudayaan gitu ya. Intinya singkat cerita, orang Indonesia itu layaknya beberapa negara di timur itu lebih dapat mengkompromi kebohongan atau setidaknya bukan kejujuran demi sosial harmoni. Gitu.
Jadi demi harmoni sosial, kita bisa memaafkan kebohongan. Lebih dari negara-negara yang nggak sensitif terhadap power balance seperti Inggris dan Amerika. Gue sangat berhati-hati tidak mau menggeneralisir sebuah negara ya, gitu. Karena sebuah negara orangnya juga nggak sama, gitu ya. Tapi secara general kita lebih bisa berkompromi akan kebohongan demi harmoni sosial. Itu nomor satu. Nomor dua, pejabat-pejabat publik kita bahkan tidak tahu caranya berbahasa fasih. Maksudnya bukan kalimat yang berbunga-bunga indah kayak tadi gue bilang memeluk matahari segala macam gitu ya. Tapi minimal tidak ambigu. Gitu loh. Nah, biasanya celah buat dia kabur. Betul. Benar. Karena tata bahasa yang ambigu itu membuat orang lebih bisa punya alibi untuk berbohong. Gue kasih contoh. Kapan kita akan ketemu lagi Mas Bintang? Sesok. Bisa gue tungguin besok jam 9 pagi. Kok lu nggak ada di sini? Maksud gue, sesok tuh maksudnya bisa bulan depan segala macam. Nggak bisa dipegang buntutnya kan? Oh, iya. Gitu loh. Jadi ambiguitas itu membuat lu punya ruang untuk berbohong. Nggak lantas membuat lu sebagai pembohong. Iya. Tapi bisa memaafkan lu setidaknya lu berbohong dengan berkilah. Maksud gue bukan itu Mas Bro. Kan gitu. Coba lu berbohongnya mesti dengan besok jam 9 pagi sebelum matahari udah terbit ya. Sebelum gue sarapan, gue akan bertemu lu di studio ini berpakaian ini. Besok lu nggak melakukan itu. Lu berbohongnya bukan hanya cuma satu kali, berbohongnya beberapa kali lu. Dan struktur bahasa kita tidak secara nature. Bahasa kita itu bukan bahasa legal yang optimal, ya. Bukan karena bahasanya sendiri kurang potensi untuk melakukan itu, tapi pemahaman kita akan bahasa kita itu belum sebagus pemahaman orang Inggris akan bahasa Inggris. Maksudnya gimana? Lu lihat ini nggak pidatonya Lawrence Wong? Kemarin. Perdana Menteri Prancis. Lu lihat dalam konteks orang yang berbahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Pejabat kita ketika berbahasa Indonesia, mungkin bisa dimarahin guru bahasa Indonesia gue waktu SD itu. Banyak, gue ngeliat banyak banget potongan-potongan pejabat. Dan itu dimaafkan. Padahal marker intelektualitas bagi orang yang tidak seistimewa kita bisa makan bangku kuliah adalah melihat apakah yang bersangkutan bertata bahasa yang baik. Ada kewajiban moral bagi pemuka-pemuka publik untuk berbahasa yang baik karena dengan demikian dia mencerminkan akuntabilitas dia. Mencegah ruang untuk berbohong. Iya. Seperti itu. Nah, kalau bahasa legal lu pakai kata sesok, bukan berarti bahasa Jawa itu inferior, bukan ya. Tapi lu membiasakan berbahasa dengan nggak akurat, nggak ambigu, nggak presisi, tapi ambigu. Seluruh arsitektur legal kita akan runtuh. Tapi gimana kalau posisinya memang mayoriti kita lebih nyaman dengan harmoni sosial, sehingga ketika melihat pembicara di atas, entah apapun. Gue nggak minta lu berkata kasar, mencederai sosial harmoni. Tapi yang gue minta tidak berbohong minimal. Kalau tidak bisa berkata jujur. Tidak berbohong minimal. Minimal diam. Ya kalau ya, tidak kalau tidak, jangan bersumpah. Kebanyakan bersumpah kita, akhirnya sumpah itu tidak ada artinya. Benar. Jangan bersumpah supaya jangan kalau didapati berbohong, nama Tuhan dipermalukan. Karena lu ngebawa-bawa terus. Gitu loh. Sumpah jabatan. Kalau lu mau mendapatkan pemerintah atau institusi yang punya public trust, pemerintah asalnya dari mana sih? Masyarakat. Mungkin lahirnya sama di rumah sakit yang sama sama lu. Iya, mungkin. Lu bisa jadi menteri kali besok. Menteri enggak. Apa yang pas buat lu ya? Kayak gitu loh. Asalnya dari mana sih? Dari kita. Iya. Kalau Anda mau punya pemerintah yang public trust, sehingga ada investasi luar negeri masuk ke situ, sistem legalnya dihormati, orang dilindungi hak-haknya. Pemerintah itu adalah cerminan masyarakatnya. Oh, enggak juga sih, karena ada represi segala macam. No. Don't run away from responsibility. Pemerintah, betapapun kecilnya kadarnya, adalah cerminan dari masyarakat.
Kalau masyarakatnya tidak menjunjung tinggi, berbicara dengan bijak dan jujur, ya dapatkanlah pemerintah yang seperti refleksi itu. Tapi yang gue bikin penasaran, Mas. Maksudnya kalau dengan poin-poin sosial harmoni itu kan nggak cuma Indonesia doang kan? Iya, enggak, Cina juga begitu. Iya, China, Jepang, Korea. Cina Kenapa? juga begitu. Hasilnya kita setidaknya nggak mirip mereka gitu. Ini gue punya teori, tapi teorinya trust me bro ya, masih perlu diverifikasi. Oke. Cina itu melewati trauma sosial. Gitu. Bukan trauma sosial, mati orang berpuluh-puluh juta. 50 juta. Di bawah Mao Zedong. Gitu loh. Dan Prancis itu mengalami revolusi Prancis. Atau revolusi industri. Ada ketegangan antara proletariat dan bourgeois segala macam. Kita nggak melewati itu. Dan ada beberapa negara yang tidak melewati revolusi tapi bisa melakukan karena yurisdiksinya kecil, kayak Singapura. Oke. Misalnya gitu. Ada ruang tarik. Berarti krisis-krisis kayak si Cina dan Prancis itu ya secara tidak langsung melahirkan sebuah reaksi keras. Reaksi keras yang bisa membentuk ulang ini dan itunya gitu ya. Merubah arah kapal. Seperti itu. Jadi di Cina jelas, pokoknya kalau ngomong ekonomi, full liberalisme. Asal nggak ngomong politik. Iya. Ya. Tapi di bidang ekonomi, very trustworthy. Sangat punya public trust. Di bidang ekonomi, ya, directness. Ya kalau iya, tidak kalau tidak. Karena itu landasan public trust. Kan lu nggak bisa bertransaksi kalau gue nggak percaya sama supplier. Iya. Ya kan? Itu landasan ekonomi. Gimana caranya? Kalau nggak bisa percaya, mau bisnis bagaimana? Nggak jalan. Nggak bakal jalan. Gitu. Di bidang ekonomi, di bidang trade. Gitu ya. Cina punya ruang khusus seperti tanaman yang subur di tengah belantara pagar yang dingin dan kering. Di mana liberalisme di bidang marketplace itu sangat-sangat dijaga. Gitu. Itulah mengapa Singapura, Cina, segala macam kalau berbisnis orang percaya. Public trust. Investasi masuk bukan karena negaranya perang atau tidak, atau ada teknologi bahkan atau tidak. Walaupun itu kontributor ya, ada teknologi atau tidak. Tapi parameter pertama, ada investasi masuk, itu trust. Gue naruh duit, hilang apa kagak besok? Gimana trustnya Indonesia di? Ya lu lihat dari FDI kita. Oke. Ya dari 200 juta dolar per tahun masuk di ASEAN. Setengahnya ke Singapura. Setengahnya. Sisanya dibagi 9. Kalah kita sama Thailand, Vietnam, FDI. Cek lagi ya. Kayaknya kalah. Kayaknya kita cuma menang di atas Filipina atau apa. Nah, kalau pertanyaan lu tadi, orang percaya nggak sama kita? Ya lu lihat dari FDI-nya deh. Oke. Itu dengan asumsi bahwa FDI masuk karena public trust ya, yang gue masih perlu baca lagi literaturnya. Tapi trust me bro lah. Gue tadi ngobrol tuh ketemu benangnya banyak banget kita nih. Riuh. Kusut ini itunya. Terakhir Mas Bagus. Ya. 1, sikap, kebiasaan atau apapun di Indonesia yang lo dicabut. Tapi yang paling mengakselerasi kemajuan kesejahteraan kita, pertumbuhan sebagai negara. Jangan berbohong. Oh, simpel amat. Yes. Simpel amat. Itu landasan dari public trust. Jangan berbohong, keluarga makin percaya sama kita, rekan bisnis makin percaya sama kita. Jangan berbohong itu nggak gampang loh. Jangan berbohong adalah landasan intelektualitas. Seluruh enterprise scientific akan runtuh kalau lu berbohong. Kalau lu tulis data di dalam paper publication, datanya berbohong. Runtuh semuanya. Nggak bisa direplikasi segala macam. Jangan berbohong adalah resep bagi orang yang privilege maupun tidak untuk segera dilakukan kalau mau bangsanya berubah ke arah yang lebih baik. Jangan berbohong, kita berbohong senantiasa. Pagi, siang, malam kita berbohong. Sama bapak, ibu, istri. Lagi istri. Gue kadang pura-pura sakit. Iya, gue tahu. Kita berbohong.
Dan permasalahannya adalah masa sih seorang individu yang berjanji untuk tidak berbohong bisa merubah negara? Ya, pertanyaan itu lahir karena lu nggak percaya akan potensi dari seluruh individu. Itu juga mental kolonial. Gitu loh. Bahwa apa sih yang bisa dilakukan seorang sipil yang tidak berbohong? Dengan seorang sipil itu bisa memindahkan gunung. Satu orang bisa memindahkan gunung. Gitu. Dengan ucapan yang jujur dan bijak. Karena ucapan jujur dan bijak nggak ada bedanya sama mikir. Nggak ada bedanya. Kata dasarnya di dalam Yunani sama, logos. Gitu loh. Bangsa yang tidak mengagungkan ucapan jujur dan bijak dan orangnya secara individu tidak mengagungkan ucapan jujur dan bijak akan mendapati institusi yang tidak bisa dipercaya. Dan tidak bisa dipercaya itu landasan dari seluruh sistem ekonomi dan akhirnya kesejahteraan. Tuh, gue udah bohong berapa kali nih sekarang. Kalau ditanya, terima kasih Mas ya, dengan senang hati. Gitu. Emang bener senang? Enggak sih, biasa aja. Kenapa sih harus bohong gitu? Hal-hal kecil kayak gitu harus bohong. Iya, nggak dihukum aja bohong. Iya. Udah kebiasaan sih Mas. Biasaan. Itu karena ngejaga sosial harmoni. Caranya untuk tidak berbohong adalah membiasakan berbahasa dengan spesifik. Ya. Spesifik, akurat. Bukan karena nggak bisa berbohong, tapi coba aja berbohong dengan bahasa yang akurat. Besok pagi nggak bisa lihat kaca lunya. Karena beban ke diri sendiri juga beda itu ya. Oke. Jadi benar-benar hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Nggak mudah memang, tapi bisa dan sangat mungkin untuk dilakukan adalah tidak berbohong dan itu akan mengakselerasi secara bersama. Ya. Oke deh, terima kasih Mas Bagus atas sharing-sharing ini itunya. Thank you berat nih. Terima kasih. Gue enak di sini bisa agak lepas. Biasanya ngomong serius terus. Nggak mana pernah gue ngomong gue lo kan. Apa gara-gara guanya Mas? Yang utuh gini. Iya. Enak jadi tamu nggak usah mikir. Tapi punya acara. Oke, thank you teman-teman.